Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Elohim Yahweh yang menciptakan alam bumi ini. Seharusnya sudah membuat hati kami bergetar akan hal itu. Tetapi karena bodohnya kami, Tuhan, kami selalu menganggap remeh tentang dirimu. Puji-pujian yang kami nyanyikan di dalam liturgi gereja mingguan, hanya kami ucapkan di pintu bibir kami. Tidak pernah kami resapi dan tidak pernah kami hidupi. Ampuni kami, Bapakku. Pagi hari ini, biarlah Roh Allah bekerja dalam setiap hati kami. Merasuk ke dalam tulang sumsum kami. Mengubah hidup kami. Mengubah paradigma cara berpikir kami. Sehingga kami bukan lagi menjadi Kristen seperti orang di luar sana. Tetapi pribadi-pribadi yang datang ke tempat hari ini, ke tempat ini. Engkau diubahkan Tuhan. Paradigmamu dirubahkan oleh Tuhan. Cara berpikirmu dirubahkan oleh Tuhan. Kamu berubah. Kita berubah bersama. Menjadi pribadi yang menyenangkan perasaannya saja. Aku berdoa, Bapakku. Kau pegang setiap kendali. Bibirku berbicara. Biar semuanya itu perkataanmu saja. Tidak ada apapun emosi, kepentingan diriku yang keluar melalui firman-Mu yang akan ditaburkan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi firman yang sehat, yang mengajar, yang mendidik, dan membuat mereka menjadi pribadi yang benar. Beracaralah ya Bapakku, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami siap dibantu Tuhan. Yang siap katakan, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak ya Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya mau mengajarkan tentang kebebasan berkehendak. 45 menit ke depan kita akan bertarung dengan ini. Tolong konsentrasi dan jangan tidur. Anda begini, saya ikut bingung. Ya, saudaraku sekalian begini. Manusia itu adalah makhluk yang amazing kalau boleh saya katakan. Pribadi yang luar biasa yang diciptakan Tuhan karena manusia memiliki roh yang sifatnya abadi dan kekal. Dan nasib kekal manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Manusia memang tidak bisa bebas sebebas-bebasnya menentukan apa yang baik, apa yang tidak baik. Yang jahat atau yang tidak jahat, itu tidak bisa. Yang menentukan apa yang baik, apa yang tidak baik, menentukan apa yang kudus atau yang tidak kudus, menentukan apa yang suci atau yang tidak suci, itu hanyalah Allah sendiri yang menentukan. Manusia tidak bisa menentukan ini dan tidak diberi kebebasan untuk menentukan standarnya. Paham sampai di sini? Paham? Tuhan itu sudah buat pagar dulu sama kita. Dipagari. Stephen, apa yang baik, apa yang tidak baik. Apa yang kudus, apa yang tidak kudus. Apa yang benar dan apa yang tidak benar. Itu pagarnya. Manusia tidak bisa menentukan pagar itu. Makanya saya boleh katakan begini. Manusia tidak bisa sebebas Allah. Karena dia pencipta, kita yang diciptakan. Amin. Amin. Jadi begini saudara. Untuk kebebasan seperti ini. Untuk menentukan standarnya. Allah yang memilikinya. Tetapi manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk memilih. Apakah melakukan yang patut atau yang tidak patut? Apakah mau melakukan yang kudus atau tidak? Di sini Allah tidak menetapkan dirimu dan diriku. Dia cuma beri standarnya. Dikasih pagernya. Kalau bergereja ya ini ruangannya, ini temboknya. Tetapi Allah tidak menentukan Anda mau di dalam atau mau di luar. Yang ditetapkan oleh Allah adalah standarnya saja. Allah yang menetapkan dan manusia tidak bisa dan memang tidak boleh menetapkan standarnya. Di sini manusia bukan makhluk bebas untuk menentukan standarnya, saudaraku. Jadi manusia terikat oleh tatanan Allah dan di dalam kedaulatan Allah. Allah bukan hanya menetapkan apa yang baik, apa yang tidak baik. Apa yang patut dan apa yang tidak patut. Allah juga menetapkan
bahwa manusia harus memilih atau menentukan di dalam hidupnya. Bukan Allah yang mengatur dan mengendalikan manusia. Sampai di sini paham? Paham? Amin. Jadi begini saudara. Ada sebagian orang yang memiliki premis atau asumsi dasar atau cara pandang yang berkata begini. Tuhan itu sudah menetapkan segala sesuatunya atas hidupmu dan hidupku. Contoh, Lisilim. Lisilim sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk memilih yang baik, sedangkan Pak Agustiono ditetapkan untuk tidak memilih yang baik. Itu ada loh pandangan orang-orang begitu. Itu mengerikan saudaraku. Dan ini boleh saya katakan hampir lebih dari 50% orang di dunia ini memahami akan hal ini. Bahkan di gereja-gereja Kristen termasuk di sini mungkin masih ada yang berpikir bahwa Tuhan sudah menggariskan nasibmu. Jelas ya? Kalau kita ketemu orang, sudah takdirku Pak. Kalau begitu berarti saudara, engkau dan saya sebetulnya tidak memiliki kebebasan untuk menentukan keadaan hidup kita. Kalau modelnya kita punya pandangan sama seperti orang-orang yang salah itu. Kebebasan tidak ada berarti sama sekali tidak ada. Kebebasan dalam arti yang sebenarnya tidak pernah terjadi kalau memang Tuhan sudah menggariskan nasibmu dan nasibmu. Kalau Allah yang membuat seseorang memilih apa yang baik, apa yang patut, dan membiarkan yang lain, maka kebebasan itu hanya sebuah personifikasi atau sebuah kalimat. Hanya pernyataan dari Allah, tetapi secara fakta tidak. Jadi kalau boleh saya katakan, Allah itu hanya berbohong kepada kita. Kita tidak memiliki kebebasan di dalam hidup kita. Betul? Betul? Ngantuk apa bingung? Saya buat sesederhana mungkin kalimat saya. Kalau begitu, saya punya konsep begini. Berarti Allah itu pemain drama. Semua sudah dinaskahkan oleh Allah. Diskenario oleh Allah. Berarti apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku, itu bukan keputusan atau pilihan manusia. Itu sudah dirancang dan sudah dimainkan oleh Allah. Dan banyak orang di luar sana ngomongnya apa? Itu takdir. Nasib, takdir sudah digariskan. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Teologi Kristen atau Alkitab, firman Tuhan yang hidup itu tidak pernah mengajarkan akan pengajaran seperti ini. Deal? Sepakat dulu. Di gereja ini semua yang hadir pada pagi hari ini tidak meyakini bahwa hidupmu dan hidupku sudah digariskan takdir. Yang percaya angkat tangan, deal dulu sama saya. Puji Tuhan, ini orang angkat tangan berarti pengikut. Ulang sekali lagi, amin dulu angkat tangan. Bicara nih angkat tangan. Soalnya piye tadi? Ya sudah gak apa-apa. Saudaraku, human, manusia itu bukan robot. Yang di dalam tindakannya, di dalam keinginannya, hasratnya diatur oleh pihak di luar dirinya. Kalau di sini boleh saya katakan kehendak bebas berarti diatur oleh Allah. Sehingga semua keinginan, semua dorongan hati, semua keputusan pilihannya dikerjakan oleh kekuatan di luar dirinya, yaitu Allah. Sebagian orang Kristen masih memiliki pemahaman yang salah ini, saudaraku. Sehingga disimbolkan pada akhirnya mereka yang ditetapkan Tuhan untuk tidak binasa, untuk masuk surga. Sebobrok apapun hidupnya, tetap nanti akan masuk surga. Diputar-putar sama Tuhan, jungkir balik, tetap nanti masuk surga. Yang baik seperti apapun, kalau memang sudah disetting Tuhan masuk neraka, dia sebaik apapun nanti akhirnya jatuh dan dia meninggalkan Tuhan dan dia binasa. Itu ngeri, saudara. Kalau memang ada pengajaran seperti itu dan Anda meyakini itu, Anda tidak usah ke gereja dan Anda tidak usah berdoa. Kenapa? Percuma Anda berdoa. Kenapa? Kenapa? Karena Anda tidak punya kebebasan. Anda sudah di-lock hidupmu. Engkau lahir brojol bayi Stephen Lim, kira busurku. Yusuf, lepu neraka. Tidak Pak, contoh. Gila pun neraka. Lah percuma toh.
berjuang di dalam hidupmu kalau engkau sudah di-lock hidupmu. Itu berarti hidup ini hanya sandiwara. Kisahnya terus bergulir sedemikian rupa. Alur ceritanya sudah dibuat sampai akhir cerita. Sudah dibuat oleh Tuhan. Kalau begitu saudaraku, ngeri. Kita sedang menyembah Tuhan yang kejam. Di skenario semua, termasuk Allah pemain di dalamnya. Ngeri itu. Dulu saya juga berpikir yang sama. Dulu saya pernah naik kelas sekali Bapak Ibu. SMP 1. Saya berkata, takdirnya Tuhan nih, sana naik kelas. Mungkin Tuhan punya cerita atas hidupku, sehingga saya tidak naik kelas 1 kali SMP. Dulu saya begitu berpikiran. Bertahun-tahun hidup saya juga berpikir, hidup saya sudah digariskan. Kalau memang begitu saudara, sebenarnya manusia tidak perlu lagi mempersoalkan apapun. Karena apapun sudah dikerjakan oleh Allah sebetulnya. Betul nggak? Betul nggak? Sebetulnya kita nggak usah repot-repot cari Tuhan. Nggak usah ke gereja Pak, Bu. Bobo, switch aja. Udah ya. Tidurlah nyenyak, pasang AC mumpung kau nggak kerja. Mumpung hari libur, hari Minggu. Apalagi dari Kudus seperti Pak Agus dan keluarga. Ngapain jauh-jauh? Bobo siang. Sampai siang, bangun makan, jalan-jalan ke mall, enak saudaraku. Tetapi berbeda. Kalau kita mengerti akan Allah, nanti kita akan belajar ya. Kita akan semakin mengerti, semakin gentar dengan Tuhan. Jadi kalau orang masih berbicara tentang kebebasan di dalam berkehendak, tetapi dia memiliki pendirian dan pola pikir seperti yang tadi saya katakan, Tuhan sudah menggariskan hidupnya. Itu orang yang aneh. Itu orang yang aneh karena dia sedang berbicara tentang kebebasan yang dipaksakan, saudaraku. Alkitab tidak pernah berbicara akan hal seperti itu. Saudara perhatikan deh orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan argumentasinya ketika kita masuk di kelas teologi. Kalau S1 itu jarang debat. Debatnya pokoknya. Kalau S1 itu tidak punya data. Datanya apa? Pokoknya Pak. Kalau debat di ruang kelas itu, jurusnya apa? Pokoknya. Pokoknya begini. Raiso, kalau di kelas teologi, kita harus tidak boleh pakai pokoknya. Kita harus punya data untuk berbicara, untuk Anda berapologet. Di S2, orang-orang begini, saya pernah ketemu Bapak Ibu, berapologet, mereka nggak punya argumentasi. Mereka tidak punya dasar untuk mempertahankan apa yang menjadi prinsip hidup dia. Dan akhirnya kalau boleh saya lihat ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini saudaraku, apa yang mereka kemukakan semuanya mereka tarik dari filsafat dunia. Dicomot semua untuk mempertahankan. Dan itu sangat dipaksakan. Kalau boleh saya katakan memperkosa teks. Akhirnya Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki pendirian akan hal ini, lihat deh, kelompoknya bertobatnya cuma di kepala, di pikiran. Berapa banyak orang Kristen begitu? Bertobatnya hanya di intelektual, tetapi tidak pernah mengubah sebuah karakter Kristiani yang muncul untuk hidup seperti Kristus yang hidup kudus, tak bercacat celah. Kenapa? Karena dia pikir dengan aku terima Yesus selesai. Hidup matiku nunggu nanti urusannya Tuhan. Masuk surga puji Tuhan, orang masuk ya wes, aku pokoknya sudah terima Yesus. Tidak bisa saudara. Jadi tanpa disadari saudaraku, pengajaran seperti ini, pemahaman seperti ini, hanya menghasilkan petobat-petobat yang tidak natural. Mereka berfantasi tentang Tuhan hanya di intelektual mereka. Dan kalau saudaraku ajaran seperti ini diteruskan di dalam hidup Kristiani, sebetulnya kalau orang yang Kristiani yang peka, dia akan tahu hidupmu dan hidupku tidak ada dinamikanya kalau semua sudah diatur oleh Tuhan. Dinamikanya itu tidak luas dan kaku, saudaraku. Beda kalau kita meyakini bahwa manusia itu diberi kebebasan oleh Tuhan untuk menentukan nasib kekalnya. Dan itulah kedahsyatan dari manusia itu sendiri.
Karena Allah menciptakan manusia itu adalah Allah yang bebas. Allah yang menciptakan dengan selom dan demutnya, menurut gambar dan rupanya. Allah yang bebas menciptakan manusia yang bebas. Dari kebebasannya itu, disitulah ada dinamika hidup seorang manusia. Bagaimana dia berjuang untuk menyenangkan perasaan Tuhan. Bukan robot yang dibentuk oleh Tuhan, yang sudah disetting, yang sudah tahu alur ceritanya, sudah ditakdirkan oleh Tuhannya, mati masuk neraka atau mati masuk surga. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Pak aminnya 1, 2. Amin. Memang begini saudaraku, bebasnya manusia itu tidak sama dengan bebasnya Allah. Manusia tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Karena yang menetapkan standar itu Allah. Dia yang menentukan ukurannya pada Allah. Tapi manusia harus mengerti standar itu. Manusia harus mengerti ukuran Allah itu. Sehingga engkau dan saya bisa memilih. Itu ketika engkau memilih untuk taat atau tidak taat, itu dinamika hidupmu. Karena hubunganmu dengan Allah itu, itulah dinamika hidupmu. Aku mau melukai dia nggak ya? Sudah tahu jangan nonton film-film nggak benar. HP di tanganmu, mau buka tinggal buka. Mau buka atau tidak buka, pilihanmu. Itu dinamika manusia di dalam kebebasannya. Aku memilih tidak. Meskipun aku punya kesempatan untuk aku membukanya. Paham sampai di sini? Sebab kalau Allah menetapkan nasib kekalmu dan nasib kekalmu, untuk apa kita mengerti kehendak Allah? Kita ini di sini di gereja ini terus digojlok mengerti kehendak Allah. Engkau dan saya harus mengerti kehendak Allah. Lupa mengerti kehendak Allah dari mana? Mengerti kehendak Allah dari kekayaanmu hari ini. Engkau mungkin berlimpah ruah dengan harta hari ini. Mengerti kehendak Allah dengan hartamu. Mengerti kehendak Allah dengan kemiskinanmu. Mengerti kehendak Allah dengan persoalan hidupmu. Mengerti kehendak Allah dengan adanya dirimu hari ini. Bagaimana engkau dengan sesamamu? Bagaimana engkau dengan Tuhanmu? Itu banyak saudaraku. Engkau harus mengerti kehendak Allah ini. Kalau kita sudah ditetapkan, sudah dipasung oleh Tuhan, nasib kekal kita. Terus, kalau aku contoh lahir Stephen Lim, sudah ditentukan masuk neraka. Terus aku minta Tuhan, Tuhan berapa porsiku untuk mengenal kehendak-Mu supaya aku bisa berubah masuk surga? Kan gak bisa saudaraku. Itu gak natural. Makanya saya bilang apa? Pemikiran-pemikiran seperti ini aneh saudara. Kita tidak bisa menemukan kebebasan yang benar. Maka dari itu kalau kita mau belajar kebebasan berkehendak yang benar, yang sejati, itu dari firman Tuhan Alkitab itu. Kita harus teropong Alkitab itu dengan jujur, dengan objektif. Itu harus. Semakin saya belajar kebebasan berkehendak, saudara, semakin saya gentar menjalani hidup. Semakin saya tahu, semakin Bapak Ibu seharusnya kalau tahu kebebasan berkehendak itu bagaimana. Nanti ini kan ada seri 2, 3, 4. Nanti Anda akan bisa rangkum semua sampai paham. Semakin Anda tahu nanti kedua, ketiga, keempat, Anda semakin gentar menjalani hidup. Sampai di mulut saya dulu pernah saya ngomong, ngerti ini aku jadi ciptakan Tuhan. Tahu ya? Saya pernah ngomong sama beberapa orang di sini. Ngerti ini Pak, aku rak jaluk diciptakan. Tetapi siapa saya bisa berani ngomong begitu? Ngeri Bapak Ibu, setiap jengkal hidupmu tadi lagu itu. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Itu berhubungan dengan kekekalanmu. Oleh ojolek nyanyi itu kamu. Betul. Itu mengerikan. Semakin saya mengerti kebenaran ini, semakin kegentaran untuk saya hidup, kegentaran untuk saya menjalani setiap pagi hidup saya. Saya semakin ngeri, saudaraku. Adakah aku meleset hari ini? Makanya bukannya saya itu suka nyidir-nyidir pendeta di sini. Mau jemaat setengah mati, pokoknya gue pendeta. Kalau kamu hamba Tuhan, ambil pelayanan begini-begini semua, asal semua. Itu penting itu. Itu semua ambil pelayanan Anda sembarangan. Aduh.
Mending Anda tidak kenal Tuhan dan tidak jadi orang Kristen, itu lebih aman hidup. Daripada Anda sudah jadi orang Kristen, ambil pelayanan, jadi pendeta pula. Seperti saya, seperti Pak Yusuf, seperti Pak Agus, seperti Lisi. Aduh Pak, benar, itu matinya. Kalau tidak serius Pak Yusuf, Pak, kita masuk neraka tingkat bawah itu Pak. Fiuleni nih bawah kamu Pak, sama saya. Jadi, kalau saya menengok ke belakang hidup saya, banyak hal yang masih boleh saya katakan hidup saya diikat oleh banyak hal. Ambisi-ambisi hidup, ambisi-ambisi pelayanan, ambisi-ambisi apapun, nafsu hidup, semua. Keindahan dunia, semua mengikat saya. Saya mulai semakin gentar, benar ya Tuhan. Ternyata hidupku masih begitu. Ketika saya menemukan kebenaran ini, semakin takut saya. Adakah aku salah Tuhan? Semakin saya baca firman itu membuka secara objektif, secara proporsi. Semakin kebenaran itu menelampak diri saya. Dan akhirnya saya, makanya kalau ketemu sama pendeta-pendeta Bapak Ibu, benar tuh kemarin waktu home itu pada cerita. Kalau saya kumpul sama pendeta, tanyanya, piro jemaatmu Pak? Bilang, piro Pak jemaatmu? Jemaatku sedikit Pak. Tapi dari sedikitnya jemaatku, saya sedang membangun kualitas jemaat saya. Amin. Amin. Tidak perlu banyak-banyak tapi gapok ngapain? Sedikit tapi berkualitas. Makanya rutin kalau ke gereja. Minggu depan tesnya Sinja. Saya sudah memikirkan itu jauh-jauh hari Bapak. Sinja itu adalah ujian. Karena standar orang Cina, pagi-pagi lu bangun tidur, mandi, pakai baju baru, sepatu baru, klimis wangi, ngadep bapakmu dulu, ngadep ibumu dulu, paicia. Betul gak? Betul gak? Ya kan? Sekarang mumpung ketemu minggu. Ini tidak tahu, tahun ini Natal ya minggu, Sinja ya minggu. Testing. Kita akan lihat. Siapa yang mau paicia sama Tuhan? Asal catat. Ya, oke, Bapak Ibu kita lanjut. Makin sering saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, lindungi aku Tuhan. Tuhan pegang tanganku. Benar, semakin hari semakin saya begitu saudara. Karena saya tahu saudaraku, dulu saya merasa Tuhan pasti jaga aku lah. Tuhan pasti lindungi aku lah. Tetapi kalau kita lihat di dalam teks Alkitab, banyak orang-orang yang ditolak Allah karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Engkau diberi hidup. Yang menjaga dirimu itu sebetulnya bukan Tuhan tok loh. Tapi dirimu sendiri dulu yang menjaga. Aku mau pilih aku mau pilih yang melanggar atau yang tidak. Mau yang melukai dia atau tidak. Kalau engkau masih mau melukai Tuhan terus, Tuhan mau jaga cara gimana? Ngerti sampai di sini? Ngerti? Tuhan mau jaga dirimu tuh mau gimana? Kalau Anda masih nonton film-film gak bener, Anda masih gibahin orang, Anda masih apapun lah yang seharusnya tidak kata Tuhan, kau lakukan. Terus kau berdoa dan katakan, Tuhan jagai aku. Mau apa? Mau model apa? Maka dari itu di Alkitab banyak tokoh-tokoh Alkitab yang akhirnya ditolak oleh Allah karena dia tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau boleh saya tanya balik, orang itu tidak menjaga dirinya sendiri kok. Paham? Paham, ya. Jadi, waktu kita berbuat tidak tepat atau meleset, saudaraku, kita sendiri yang tahu, nuranimu tahu. Tapi yang medeni itu, yang berbahaya itu, Tuhan seakan-akan diam, dia senyap, dia tidak ada seakan-akan. Tetapi Tuhan perhitungkan semuanya, dan itu mempengaruhi kekekalanmu kelak. Itu loh yang medeni saudaraku. Makanya saya bilang apa? Perjanjian baru itu hidup di dalam kasih karunia itu menakutkan sebetulnya. Lebih daripada perjanjian lama. Tetapi ironiknya orang hidup di perjanjian baru lebih seenaknya ketimbang orang perjanjian lama. Padahal perjanjian baru itu lebih apa boleh saya katakan lebih mengerikan. Dalam hal ini saudaraku.
Saya berharap saudara menghayati bahwa engkau dan saya itu adalah manusia kekal. Saya bawa kiri kanannya. Engkau manusia kekal. Engkau manusia kekal. Kejadian 2 ayat 1 jelas. Ketika tanah liat itu dibentuk oleh Allah. Kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan. Yang di dalam bahasa aslinya nismat hayim. Dihembuskan kepada manusia. Disitulah kekekalan dimulai. Dan kejadian ini jelas sekali, kita kejadian landasan pengertian kehendak bebasnya itu jelas sekali. Tuhan menaruh pohon di tengah Taman Eden. Ini pohonnya, ditaruh di tengah Taman Eden. Ini menunjukkan enggak Bapak Ibu, kalau ada orang yang ngomong, Tuhan sudah menggariskan nasibmu. Tapi di kejadian jelas, Tuhan menaruh pohon di tengah Taman Eden. Ini menunjukkan bahwa manusia diberi kehendak bebas. Ini seharusnya kalimat dari kejadian 2 ini sudah tidak bisa dibantah lagi oleh pihak-pihak manapun dengan argumentasi dan dengan filsafat-filsafat dunia dengan apapun. Karena sudah jelas Tuhan taruh pohon ini di tengah Taman Eden. Kalau sampai ada orang yang berpendirian bahwa Allah menetapkan orang untuk tidak akan masuk neraka. Contoh ya, Adam Hawa pasti tidak masuk neraka. Terus Tuhan kasih dia pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Berarti saudara-saudari, berarti betapa jahatnya Allah yang menciptakan pohon itu untuk membuat manusia itu memberontak di Taman Eden. Dan membuat manusia itu terbuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Kalau sudah di setting Adam Hawa pasti masuk surga. Terus Allah kasih pencobaan ini, kasih pohon. Allah jahat dong berarti. Ini Allah yang tidak benar. Di dalam kehendak bebasnya saudaraku, manusia harus memilih. Manusia tidak bisa tidak memilih. Dia harus memilih antara kehidupan atau kematian. Dia harus memilih dari kerelaan kehendaknya. Apakah aku mau taat atau aku tidak mau taat? Jangan anggap sepele, saudaraku. Jangan anggap remeh hal ini. Firman Tuhan pagi hari ini biarlah menggubah hatimu. Anda sekarang diperhadapkan kepada keputusan dan pilihan. Kalau kita berbicara pengertian tentang kalimat bebas, Allah membiarkan manusia menentukan sendiri pilihannya. Tanpa campur tangan pihak manapun. Bahkan dari pihak Allah pun tidak ada campur tangan. Kalau di dalam kalimat pengertian bebas yang benar, Allah juga memberikan ular sebagai personifikasi Lucifer waktu itu. Untuk mencobai manusia, untuk membujuk serta mendorong manusia, untuk melakukan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Itu jelas kok. Bahkan di dalam pasal 2, kejadian ayat 16-17, Allah berkata begini, Adam, Hawa, manusia, jangan makan buah ini. Allah ngulangi perintahnya lagi nggak? Nggak. Dia cuma sekali, Adam, jangan makan buah itu. Tetapi di saat Hawa mulai tergiur dengan buah itu, dia mulai mendekati, dia mulai mengambil dan memetik, dia mulai mencium. Saya tanya, Tuhan dari surga ngomong lagi enggak? Hawa, jangan. Enggak kan? Dia diam. Bapak Ibu. Allah seakan-akan tidak menghindarkan manusia jatuh ke dalam dosa. Allah tidak mendorong, tetapi Allah juga tidak mencegah. Allah hanya memberi peringatan di awal. Jangan makan buah itu. Selesai satu kali dia berbicara memberikan perintah. Kemudian iblis datang melalui ular sebagai personifikasi Lucifer. Dia katakan apa ular? Makanlah. Dan ketika ular mengatakan itu, Allah tidak mencegah dan Allah tidak mengulangi perintahnya untuk tidak makan. Jadi kalau Tuhan memberi kita firman dan kita tahu, dan rema ini Anda masuk dalam telinga Anda, dalam hati jiwa Anda, Tuhan tidak akan mengulanginya lagi. Akan ada giliran musuh yang akan menawarkan.
hal yang berbeda dari kehendak Allah terhadap dirimu dan diriku. Pilihan di tangan kita, saudara. Paham sampai di sini? Paham? Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita gagal atau tidak gagal. Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk kita bisa menang atau gagal. Tetapi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan sangat gelisah saya boleh katakan, kalau engkau gagal terus, kadang kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Makanya saya bilang, tahun 2023, masih di bulan awal, ambil komitmen hidup benar sampai Desember nanti. Belum tentu Anda lewat 2023, 2022 sudah banyak. Saya kalau lihat TikTok itu, artis yang tidak bisa melewati 2022. Saya kepo, saya tunggu. Satu-satu saya lihat. Celine Dion meninggal. Ya, betul ya? Celine Dion ya, terakhir ya. Celine Dion, apa. Saya lihat loh, artis yang tidak bisa lewat 2022. Asal cek. Jemaat yang tidak bisa lewat 2023, Rehoboth Semarang. Medeni dong. Lu harus ikutin medeni. Supaya Anda tahu, hidupmu itu sebentar. Ini gereja ngantuk pula. Ampun. Gak ada di sini, di gereja lain. Ya. Saya lanjutkan. Sebentar lagi saya selesai. Hidup ini singkat sebenarnya. Sekarang kalau kita memiliki kesempatan untuk memilih apa yang baik, apa yang patut, apa yang mendatangkan damai sejahtera, kenapa kita tidak memilih itu? Itu kabar baik. Itu kabar baik. Hidup di dunia ini 70 tahun, 80 tahun. Kenapa engkau tidak untuk memilih hal yang baik? Jadi saudaraku, kalau Anda mengerti hal ini, Tuhan tidak pernah sepihak menentukan dirimu dan diriku masuk surga atau masuk neraka. Kita yang menentukan destiny kita sendiri. Dan itu sebuah hal yang menyenangkan untuk kita sebetulnya. Betul nggak? Loh. Anda mau masuk surga, Anda mau masuk neraka. Itu pilihanmu sendiri. Itu loh hebatnya Tuhan. Stephen tak kasih mobil. Mobil ini mau di garasi terus, apa mau kamu pakai, terserah. Kan bebas. Saya memilih. Sama dengan hidup kekalmu. Stephen, ku beri kau neraka atau surga, kau pilih. Kau sudah tahu standar hidup yang seharusnya menjadi orang yang berkenan di hadapan. Bahkan Tuhan itu Allah Bapa Elohim Yahweh, saking sayangnya sama kita, bukan hanya diberi standar, saudaraku, Dia beri anaknya yang tunggal untuk dirimu dan diriku sebagai pattern supaya bisa ngelit Anda dan saya sampai di tujuan. Betul nggak? Betul nggak? Kalau begitu masih kurang lagi. Hidup manusia itu memang bebal, saudaraku. Tapi kalau suruh cari duit, menggebunya minta ampun. Suruh cari kekekalan, santainya minta ampun. Saya kadang sampai ngomong, lah Bapak kan pendeta. Pak, dan tugasku pendeta tidak mengingatkan. Dan tugasku pendeta ngomongin bisnis dari kamu, lah salah malah. Saya mengingatkan sebagai corong ilahi, corong surga untuk mau bertobat. Dalam perenungan saya, saudaraku, dalam suatu malam. Setelah saya mengerti kebenaran ini, saudaraku, jiwa saya itu bergejolak. Saya sampai ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, aku pasti bisa. Aku pasti bisa memilih Engkau sampai akhir hidupku. Apapun tidak mungkin aku bisa mengkhianati Engkau. Aku pasti pilih surga. Aku memilih Engkau. Terus Tuhan taruh rema dalam diri saya. Stephen, sebetulnya yang menghalangi engkau untuk memilih aku atau tidak, engkau mau mencapai destinimu di surga atau tidak, itu sebetulnya dirimu sendiri. Saya dikasih rema Tuhan begitu. Hei ya. Yang mengganggu kita itu adalah, yang mengganggu kita menuju kepada destiny kita itu adalah diri kita sendiri, saudaraku. Yang menghalangi diri kita sendiri. Mau sukses, mau gagal, itu diri kita sendiri. Betul nggak? Usahanya kalian, misalnya Bapak Ibu, yang usaha, punya perusahaan sendiri. Mau maju, mau mundur, mau stagnan, mau status quo, itu di tangan Anda sendiri. Sama dengan nasib kekal. Bagaimana engkau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, mau paket kilat atau tidak kilat, itu tergantung Anda. Seperti saya ketiki, mau paket ons,
ONS itu apa ya? One night service. Atau mau yang 2 hari, kan kita memilih. Sama, kita memilih di dalam hidup kita bagaimana paket kilat apa enggak untuk kita mengenal Tuhan. Dan kita belajar mengerti apa yang dia mau. Kalau urusan dunia, Bapak Ibu, kadang-kadang saya ngomong begini itu pada nggak percaya loh. Pendeta nggak dipercaya susah. Saya tuh ngomong begini, Pak Bu, anak-anak duduk yuk, biar aku nggak bingung. Pak Bu, nggak usah bingung dengan sukses di dunia. Sukses di dunia itu Anda atur dengan manajemen yang baik, sepengertian Anda. Kalau Anda merasa kurang, Anda pergi ke Gramedia, belajar buku-buku tentang kepemimpinan, belajar bagaimana menjadi pengusaha yang baik, itu bisa kok. Terus, kalau kunci yang utamanya itu bukan itu sebetulnya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, lu lihat deh, hidupmu berkat itu nggak usah bingung lah. Berkat jasmani itu nggak usah bingung. Ini saya sudah jadi saksi, saya sudah mengalami. Orang yang mengasihi Allah tidak mungkin tergeletak sampai terjatuh, nggak bisa apa-apa, nggak mungkin. Anak cucunya minta-minta, nggak begitu lagunya ada kan? Apa lagunya nih? Begitu besar kasih apa? Allah pada kita, itu lagu. Itu benar loh lagunya. Nggak usah, Cido. Ya, jadi saudaraku, di dalam perenungan saya cuma ngomong begini. Tuhan pegang tangan. Tuhan lindungi aku. Tetapi Tuhan ngomong, Stephen Ling, seringkali engkau tidak memberikan tanganmu ke aku. Atau kau berikan tanganmu ke aku, tapi kau meronta. Ngerti ya? Ngerti? Tak tolongin kecemplungan, tak tolongin, tapi meronta tak jauh. Tahu, Bapak Ibu, hidupmu dan hidupku, orang Kristen itu seringnya begitu. Sudah dikatakan di dalam firman Tuhan jelas. Istri Lot itu contoh. Malaikat Tuhan sudah membawa dia pegang tangannya malaikat. Dipegang oleh malaikat Tuhan. Tetapi dia masih menolak, dia masih meronta. Itu bermasalah, saudaraku. Itulah kehidupan kita. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, gagal sampai ke Kanaan, susah, 40 tahun muter-muter. Bukan Allah yang menetapkan, saudaraku. Itu bukan kegagalan Allah. Bukan karena ketidakmampuan Allah. Bukan karena Allah tidak berdaulat. Tetapi manusianya yang tidak dengar-dengaran dengan apa yang Allah mau di dalam hidup mereka. Makanya 40 tahun dia muter. Loh, kalau Anda, Bapak Ibu lihat ya, sekarang peta ya. Itu dari Mesir ke Kanaan itu dekat loh. Diputar-putar sampai 40 tahun, saudaraku. Itu karena mereka tidak dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Karena manusia lebih senang memilih yang tidak baik. Lebih senang memilih yang jahat ketimbang yang baik. Di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-6 itu jelas. Bangsa Israel ini 40 tahun dia muter-muter sebagai peringatan akan dirimu dan diriku. Yang membuat masalah itu adalah manusianya itu sendiri. Jadi jangan pernah Anda berbicara, Tuhan yang mengeraskan hati papaku, Tuhan. Papaku tak jak gereja ora gelem, Pak Pendeta. Tuhan mengeraskan hatinya. Ya. Nanti akan saya jelaskan. Firaun itu dikeraskan itu tidak bisa dikenakan kepada semua manusia. Kan ada ceritanya Firaun dikeraskan, makanya tulah itu berjalan terus. Betul nggak, Bapak Ibu? Betul nggak? Padahal kalau kita lihat detail kisah tersebut, Allah sudah berkata kepada Musa sebetulnya di awal. Firaun tidak akan mengizinkan kamu keluar. Karena memang Firaun di zamannya Musa ini memang brengsek. Firaunnya jahatnya minta ampun. Loh kenapa kok bisa begitu? Contoh, Musa bawa tongkat. Jadi ahli-ahli sihirnya juga bisa. Mungkin itu King Cobra, ini Cobra ya. King Cobra kan gede, ya punyanya Panji petualang itu. Gede. Ini dia lempar juga bisa. Firaun di dalam hatinya ngomong, nggak usah ala Israel, ahli sihir gua aja bisa. Semakin sombong gak dia? Semakin keras gak dia? Semakin keras. Bisa. Dan Tuhan memang sudah tahu betapa jahatnya orang ini. Berarti begini ya,
Saya kasih gambaran. Contoh Pak Yusuf jadi Firaun dulu ya. Contoh ini Firaun zaman Musa nih. Tuhan sudah tahu. Allah Maha tahu nggak? Dia Maha tahu. Dia tahu. Orang ini tidak akan pernah berubah. Bukan berarti ini orang baik terus dikeraskan hatinya jadi jahat sampai 9 tulah loh. Enggak loh. Karena dia sudah tahu orang ini tidak akan berubah dan tidak akan pernah bertobat. Makanya Tuhan tambah keraskan hatinya. Contoh Firaun zaman Abraham. Firaun zaman Abraham, bukan jadi terang. Ya nggak apa-apa. Firaun zaman Abraham, Bapak Ibu. Itu ketika lihat Sarah, istrinya Abraham. Wah, nih. Diambil jadi istrinya. Kena tulah. Lu tidak nanti baca Alkitab. Kena nggak? Kena. Satu kali tulah dia bertobat, Bapak Ibu. Dia minta ampun sama Tuhan Allah Israel. Tuhan tahu ini Firaun memang tidak sebejat Firaun zaman Musa. Itu begitu. Makanya dikeraskan hatinya. Sampai Firaun ngomong apa? Kalau tulah kedua, tulah ketiga, dia ngomong, Musa ngomong sama Tuhanmu, kau boleh kuizinkan keluar. Oh oke Firaun. Oke, tulah selesai. Nggak boleh keluar. Kurang ajar. Begitu terus kan? Sampai akhirnya 9 tulah. Dia masih tidak mau melembutkan hatinya. Tulah ke-10 menghancurkan dia. Apa? Anak sulung mati. Bubar Firaun. Kalau filmnya itu ya, apa filmnya yang terakhir itu ya, ada di bioskop itu ya, dia sampai menangis. Anakku, dia tahu anakku jadi kalau mati kan susah. Anak sulung laki. Kan contohnya saya Jaden begini. Saya memikir, anakku sulung Jaden. Waduh, sakitnya berapa? Itu pun masih belum bertobat, saudaraku. Gila kok Firaun itu memang nggak tahu deh. Hatinya terbuat dari apa saya nggak tahu, saudaraku. Kerasnya minta ampun. Sampai anak sulung itu mati. Tuhan jelas di sini, saudaraku. Firaun zaman Musa ini memang keras dan memang kurang ajar. Jadi jangan pernah merumuskan bahwa Tuhan mengeraskan hati. Karena engkau dan saya sudah memiliki pemahaman bahwa Tuhan sudah mentakdirkan hidup seseorang. Kalau Anda masih punya pemikiran seperti itu, Anda adalah manusia yang tidak waras dan jahat. Di sini tidak ada semua waras. Allah bertanggung jawab atas semuanya, saudaraku. Tidak berlebihan loh kalau ada orang yang berbicara, siapa yang suruh saya diciptakan? Benar loh, kalau Anda ngomongnya kita sudah dinasibkan, digariskan. Kita akan bertanya begini, loh aku nggak minta diciptakan kok Tuhan. Terus aku kok ciptakan kok pencemplungin neraka. Nggak fair dong Tuhan, betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Coba Agustinus lahir, misalnya Pak. Anda diciptakan masuk surga. Pak Tomo, lahir. Tomo masuk neraka. Lalu Pak Tomo masih tanya sama Tuhan. Loh aku nggak minta diciptakan kok. Aku diciptakan kok dikunci masuk neraka. Bo Cheng Li. Itu bahasa Jerman. Itu Tuhan yang nggak benar. Tuhan yang jahat dan Tuhan yang tidak adil kalau memang benar ada pemahaman itu. Jadi, saudaraku, kita mulai belajar. Coba buka Ibrani 3 ayat 7-9. Firman Tuhan berkata begini, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suara Allah, janganlah keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanmu 40 tahun lamanya. Roh Kudus berbicara, saudara. Jangan keraskan hatimu. Jadi jelas bukan Roh Kudus, tetapi orang itu sendiri yang mengeraskan hatinya. Dan itu melecehkan Tuhan sebetulnya. Ayat 15 dan 16 ditambahin lagi. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suara Allah, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Jadi jelas saudara, bukan Allah yang mengeraskan hati. Jadi kita sekarang yang
Jadi kita sekarang yang tidak harus mengeraskan hati. Kalau engkau tahu ada kelemahan-kelemahan di dalam dirimu, minor-minor yang bermasalah, engkau berjuang. Pasti Anda tahu deh kelemahan. Saya tahu kok, saya berjuang di dalam kelemahan-kelemahan saya. Dan saya gagal terus Bapak Ibu. Sampai detik ini kadang masih gagal Bapak Ibu. Aduh Tuhan. Sampai kadang saya ngomong sama Tuhan itu sampai ekstrim loh. Ya, yang cuplikan khotbah kemarin itu kan ada kan di Instagram. Saya juga sering ngomong itu di dalam kamar doa saya. Tuhan bunuh aku kalau aku masih banyak yang salah. Bunuh itu bukan bunuh mati. Stephen Lim ditemukan di kamar doanya meninggal gak loh. Maksudnya bunuh itu bunuh manusia lamaku. Jadi begini loh saudaraku. Jangan cuma doa juga. Tuhan juga ingatkan kepada saya. Melangkahlah Stephen. Melangkahlah. Perbaiki Stephen. Karena kalau hanya dengan berdoa, kita bisa jadi berubah jadi baik. Aneh. Pernah nggak Bapak Ibu? Makanya kan di dalam sejak kita kecil kan dia ngomong, berdoa dan berusaha itu baru benar. Coba kalau Bapak Ibu hanya dengan berdoa, Anda tiba-tiba berhenti berbuat dosa. Dulunya suka ngaplokin istri, tiba-tiba dengan berdoa Anda tidak memukul istri. Itu aneh. Berarti kalau memang hanya dengan berdoa bisa, Allah sedang mengambil alih tanggung jawabmu dan tanggung jawab. Paham sampai di sini? Paham? Engkau dan saya harus menggarap dirimu dan diriku. Orang iso sembahyang mujizat jadi tidak bisa Bapak Ibu. Wah ini tapi jangan di konteks salah loh ya. Nanti akan saya jelaskan tentang mujizat. Nanti dipotong nih, sepotong. Pastor Stephen Lim tidak mengakui dengan doa ada mujizat. Nah, nanti dulu saya akan jelaskan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, melangkahlah dan perbaiki hidupmu. Action. Kita semua punya tanggung jawab atas diri kita masing-masing. Jadi kalau nanti suatu hari kau berdoa kepada Tuhan, Tuhan lindungi aku, Tuhan pegang tanganku, tidak usah bingung. Bapa memberi bagiannya kepada kita pasti. Tetapi bagaimana dengan bagianmu? Engkau harus berjuang saudaraku. Itu baru benar. Jadi kalau engkau bisa tiap hari, tiap dentuman jantungmu, tiap denyutan nadimu, setiap detak, jam, detik, engkau memperkarakan hidupmu sungguh. Caramu ngomong, caramu bertindak, caramu berpikir, caramu hidup dengan sesamamu, caramu engkau menghadapi masalahmu, caramu engkau menghadapi mertuamu yang bawel, caramu engkau menghadapi suamimu yang kasar, caranya bagaimana engkau menghadapi pimpinanmu, ini dan itu saudaraku. Engkau bisa memperkarakan dan engkau minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau pilih yang benar, kasih aku nikmat. Relasi itu penting saudara. Tuhan akan pimpin. Di situ maka menjadi manusia luar biasa. Tapi harus ada komitmen. Itu tidak gampang memang saudara. Memilih hidup sukses di dunia itu gampang. Memilih hidup sukses di kekekalan itu tidak gampang. Karena setiap kebebasan individu, dirimu dan dirimu itu menentukan nasib kekal kita. Hati-hati saudara. Aku memilihmu Tuhan. Katakan itu terus di dalam hari-hari hidupmu. Mau paket kilat atau tidak tergantung engkau dan saya. Tadi saya sudah katakan. Mau cepat atau tidak cepat itu keputusanmu. Keputusanmu itu berharga di mata Tuhan. Cuman saya mewanti-wanti Bapak Ibu di tempat ini. Jangan sampai engkau menunda dan akhirnya tidak ada kesempatan. Apalagi yang sudah masuk usia indah. Umur 50, 40, 50, 60, 70. Be alert, saudaraku. Benar, saya katakan ini sungguh-sungguh. Keputusanmu itu berharga di mata Tuhan. Kalau manusia tidak memiliki kehendak bebas, maka keputusannya tidak berharga di mata Tuhan. Tetapi untungnya, kita memiliki kehendak bebas. Maka keputusan yang kau ambil hari-hari hidupmu, dinamika hidupmu, hubunganmu dengan Tuhan, itu akan sangat mempengaruhi. Dan itu adalah kisah hidupmu dengan Tuhan. Saya tutup dengan satu kalimat. Iblis tidak bisa memaksa Anda masuk neraka. Tuhan juga tidak bisa memaksa orang masuk surga. Iblis juga tidak bisa memaksa dirimu dan diriku untuk tidak mencintai Allah. Allah juga tidak bisa memaksa dirimu dan diriku untuk mencintai Dia.
Tapi kalau kita bisa memilih untuk aku mencintai Allah, kita akan menjadi berharga di mata Allah. Dan itu kabar baik. Berikan sorak-sorai. Saudaraku, kita harus cari muka sama Tuhan. Cari, tau, golerai. Saya tutup dengan kalimat ini. Cari muka Allah kepada Tuhan. Sampai Tuhan itu, kisah foto Stephen Lim ini kalau sampai tiap pagi orang di dalam tidurnya, kok yang becek be aku terus. Ini sopo sih? Pagi-pagi buta orang belum bangun, dia lagi. Siapa sih? Stephen Lim. Di dalam keheningan orang sudah boboknya tidurnya ngiler-ngiler. Stephen Lim lagi masih menengadah kepadaku. Cari muka sama Tuhan. Kasarnya begitu. Kalau engkau menjadi orang Kristen biasa-biasa, Anda salah ke gereja ini. Saya sedang didik Anda semua benar. Kita mati, kita kumpul di LBD. Mau enggak? Mau enggak? Apalagi fasilitator home. Belajar keras. Hidup benar. Amin.